Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Eagle Quiet Buds Lite ya. Ini TWS ya, terbilang masih kategori baru ya, dimana harga jual ini 329.000. Jadi singkat saja, Eagle ini merupakan sebuah brand asli dari negeri sendiri, tepatnya itu berpusat di kota Bandung, dimana brand Eagle ini lebih fokusnya itu menghadirkan aksesoris smartphone seperti TWS, lalu ada smartwatch, lalu ada speaker Bluetooth. Dan Eagle Quiet Buds Lite ini menjadi produk pertama dari Eagle yang saya bahas di channel ini. Lalu bagaimana nih mengenai kualitas TWS ini? Apakah Eagle Quiet Buds Lite layak untuk dibeli? Tapi sebelum saya mulai pembahasannya, tiada pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Nah, langsung saja saya mulai pembahasannya. Ini sudah pasti yang pertama dari sisi desainnya. Eagle Quiet Buds Lite membawa desain charging case ini ya bukan yang istimewa sih, karena terlihat biasa. Desain agak mengotak seperti ini banyak kok ditemukan di TWS dari brand lain. Material yang digunakan plastik dengan finishing matte. Di bagian depan terdapat 4 lampu indikator baterai pada case. Di bagian atas terdapat logo Eagle dengan ton warnanya ini berbeda. Di bagian belakang terdapat port USB-C untuk pengisian daya baterai, dan di bagian bawah terdapat sedikit informasi. Salah satunya input 5 volt 1 ampere yang artinya mendukung pengisian daya baterai case maksimal 5 watt. Di dalam case terdapat sepasang buds dengan material dan finishing sama seperti case. Model buds in-ear yang memberikan keuntungan tidak akan mudah bergerak ataupun lepas saat menggunakan TWS ini sambil berolahraga. Tenang saja, berkat perlindungan IPX6 waterproof, buds aman jika terkena keringat atau cipratan air. Untuk ukuran budsnya ini memang agak sedikit besar ya di bagian lingkarannya ini. Jadi ini ya mungkin bisa saya bilang sih akan kurang cocok ya bagi mereka yang dimana telinganya ini masuk kategori ukuran telinga kecil. Tapi selama penggunaan saya sih untuk ukuran budsnya ini terasa pas dan nyaman juga. Pada masing-masing buds ini sudah dilengkapi 2 mikrofon yang sudah dilengkapi fitur ENC yang mampu bekerja memblokir kebisingan di sekitar, serta fokus memperkuat suara manusia untuk memastikan panggilan telepon dengan jelas dan lancar. Saat ini saya sedang menggunakan mikrofon dari smartphone langsung ya, yaitu Huawei P40 Pro. Saya tidak menggunakan TWS-nya. Oke. Dan untuk mikrofon TWS-nya kualitasnya seperti ini. Oke, saat ini saya sedang menggunakan TWS Eagle Quiet Buds Lite untuk mengetes kualitas mikrofon dari TWS tersebut. Kurang lebih seperti ini ya. Ini saya coba jalan-jalan sambil merekam video menggunakan smartphone ini dari Huawei P40 Pro. Oke. Pada bagian punggung yang berbentuk lingkaran, di sini semua tempat navigasi tab. Termasuk lengkap juga loh dengan adanya navigasi menaikkan atau menurunkan volume. Oh ya, untuk navigasi volumenya ini bisa ada 2 pengaturan ya dalam arti ini. Misalkan pengaturan volume pada smartphone itu sudah penuh, masih bisa dinaikkan lagi melalui navigasi tab dari buds-nya ya. Hanya berlaku di beberapa smartphone saja sih. Pernah saya gunakan Realme 10 ya, ketika pengaturan volumenya itu sudah penuh pada smartphone, di sini pun otomatis ikut penuh. Sementara di Asus Zenfone 5Z di mana pengaturan volume pada smartphone sudah penuh, tapi di sini bisa menaikkan lagi ya sampai benar-benar mentok. Jadi di sini untuk power audionya terbilang cukup kencang. Selain dari fitur navigasi yang lengkap, TWS ini juga membawa keunggulan, yaitu adanya fitur ANC yang dimana mampu meredam suara bising 25 desibel ya. Untuk 25 desibel itu tidak terlalu, bukan suara-suara yang kencang ya. Jadi kalau buat saya dengan TWS di harga 300 ribuan, adanya fitur ANC ini sudah termasuk kategori bagus ya. Dimana kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS ini, ANC-nya mampu meredam kayak suara AC, terus suara kipas angin ini masih cukup bagus untuk ANC-nya.
Lalu di bagian ambient modes-nya juga terbilang cukup bagus juga ya untuk kinerjanya, di mana TWS ini mampu menangkap suara dari luar sehingga pengguna itu lebih sadar di lingkungan sekitar. Dan ini juga berlaku ketika tidak mendengarkan musik atau TWS ini dalam kondisi ya tidak memutarkan apa-apa ya, baik musik ataupun suara apapun lah ya. Ini mampu, ambience-nya buat saya sih cukup bagus. Selain itu, TWS ini disertakan fitur low latency. Ya, jelas ya artinya, di mana ketika fitur tersebut diaktifkan akan mengurangi latensi. Tapi saat saya gunakan TWS ini sambil nonton video YouTube dengan kondisi low latensinya off, ya, saya masih nyaman kok. Seperti tidak ada delay sama sekali. Beda halnya ketika saya gunakan TWS ini sambil bermain game ya, audionya dari TWS ini delaynya itu benar-benar terasa. Setidaknya aktifkan saja latensinya, di situ benar-benar mengurangi delay. Ya kalau buat saya sih yang dimana saat bermain game itu hanya untuk kesenangan saja, delay yang saya rasakan di TWS ini saat low latensinya saya aktifkan ya memang masih terasa, tapi sama sekali tidak mengganggu. Terkait daya tahan baterai, TWS ini mampu bertahan hingga 36 jam, dimana kalau kata Eagle sendiri ya, playtime-nya ini dengan kondisi ANC off mampu bertahan 9 jam, itu pada volume maksimalnya ini 50%, plus 27 jam dengan charging case-nya. Lalu ketika ANC-nya on ini dapat bertahan 6 jam dengan volumenya itu 50% juga, plus 18 jam dengan charging case. Nah, kalau untuk dari pengalaman saya nggak pernah ya menggunakan TWS ini, khususnya pada buds-nya itu menggunakannya dari 100 hingga benar-benar habis 0%. Tapi dari pengalaman saya menggunakan TWS ini 2 jam non-stop pada volume maksimal, itu kapasitas baterainya berkurang 20 hingga 30%. Kalau buat saya sih dengan daya tahan selama itu, saya suka kok untuk daya tahan TWS ini. Sekarang ke bagian audio, bagian yang bisa saya bilang menjadi salah satu orang untuk membeli sebuah TWS. Eagle Quiet Buds Lite membawa 10 mm driver. Untuk power suara ataupun audio yang dihasilkan ini saya suka. Masuk kategori selera saya karena terdengar ya kencang juga ya, ini enak. Dan karakter audio dari TWS ini masih ke sisi warm ya. Bassnya masih terbilang cukup enak terdengar kuping saya, walaupun ketika ada dentumannya itu bukan yang karakternya itu bukan yang deep banget dentumannya ya, tapi masih kategori nyaman dan bagus kok. Lalu di sisi vokal ini memang sedikit di belakang sisi bass, walaupun begitu tidak menutup suara dari vokal tersebut, yang artinya untuk audio bagian vokal masih terdengar cukup jernih. Sementara di sisi high ya ataupun treble-nya saya suka sebenarnya sih, karena ketika saya mendengarkan lagu bergenre rock ataupun menonton film ya, sisi high ini tidak terlalu menusuk telinga, masih nyaman walau saya dengarkan pada volume maksimal. Hanya saja untuk sisi high ini bisa kategori dibilang jernih banget sih enggak ya, atau burik ataupun butek juga enggak, kayak apa ya, kurang jernih aja sih saat saya mendengarkan lagu-lagu yang akustik atau yang banyak genjrengan gitar ini, kayak masih kurang jernih sih kalau menurut saya. Tapi sama sekali nggak mengganggu pengalaman saya menggunakan TWS ini, ataupun tidak mengganggu kenyamanan di saat saya menggunakan TWS ini. Dan di sisi detailnya masih kategori cukup oke lah ya, dimana saya lebih sering mendengar lagu-lagu gospel yang live recording ya, itu untuk detail-detail aransemen musik yang suara musiknya itu lebih kecil ya, ini masih mampu ditangkap oleh telinga saya. Begitu juga untuk sisi stereonya masih nyaman. Sekarang masuk kesimpulan, Eagle Quiet Buds Lite ini menjadi TWS ataupun bukan TWS ya, produk pertama yang saya gunakan.
Dan buat saya sih ya, TWS Quiet Buds Lite mampu membuat saya ternyata produk Indonesia itu ada yang bagus juga. Ya ini salah satunya Eagle Quiet Buds Lite. Nggak kalah kok dengan brand-brand lain ya di harga yang serupa. Kalau menurut saya sih itu, dan buat saya sih berani saya katakan ya kalau Eagle Quiet Buds Lite menjadi TWS yang layak kok untuk dibeli. Kalau kamu punya pendapat lain boleh ya untuk share di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.